Dalam kali ini mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke. Anak-anak, gambar apa ini Pak? Tempe. Nah, dari kita tadi menyebut mau belajar tentang dialog. Apa kaitannya dengan gambar? Tempe itu dibuat oleh jamur. Benar, Mary, Eva. Di sini kita memiliki tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tadi pertama kita mendeskripsikan jamur, lalu cara hidupnya, morfologinya, reproduksi, terus peranannya. Nah, di sini kita mulai pertama yaitu pengertian dari fungi itu sendiri. Coba Mary, jangan, Kairan saja. Silakan baca. Fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang merupakan organisme heterotrof dan eukariotik, pada umumnya tidak motil. Ilmu yang mempelajari morfologi fungi dan sifat fisiologi fungi disebut mikologi. Ada sekitar 1,5 juta spesies jamur di seluruh dunia dan lebih dari 100.000 spesies yang telah dikenal. Nah, lalu ini adalah pendahuluan dari jamur yang diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu pertama zygomicota, kedua ascomicota, ketiga mesdiomicota, dan keempat deuteromicota. Nah, di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya pas kuliah dulu fungi itu dijulukinya fungi. Jadi fungi ini menghasilkan spora untuk reproduksi dan dapat dilakukan secara aseksual maupun seksual. Lalu selanjutnya, ini merupakan ciri-ciri umum kingdom pada fungi. Untuk Cindy boleh Ibu minta tolong bacain ini Pak. Jadi ciri-ciri umum kingdom fungi yang pertama eukariotik, kemudian uniseluler dan multiseluler, kemudian heterotrof, tidak berklorofil, dindingnya tersusun atas kitin, penghasil spora, tubuhnya bertalus dan hidup di daerah yang lembab atau mengandung zat organik. Baiklah, terima kasih Cindy. Sama-sama Bu. Nah, dan ini merupakan cara hidup fungi. Cara hidup fungi yang pertama itu saprofit, kedua parasit, yang kedua simbiosis mutual. Nah, di mana saprofit ini dia mengambil zat organik dari sisa organisme mati. Ya, lalu yang parasit ini seperti yang kalian biasanya menyebut orang-orang yang toksik dan parasit seperti itulah, begitu juga hidup fungi mengambil zat organik dari organisme hidup lain atau sama dengan mengambil makanan dari organ lain. Yaitu yang ketiga simbiosis mutual. Fungi ini mengambil keuntungan dari organisme hidup, tapi dia juga menguntungkan makhluk hidup tersebut. Nah, lalu di sini yang melakukan simbiosis mutual organisme yaitu lumut kerap. Di sini lumut kerap atau disebut juga lichen. Nah, di sini bentuk-bentuk dari lumut kerap. Misal anak-anak lihat bahwa di sini bentuk-bentuknya pertama itu bentuk krustos atau seperti bercak pada pohon seperti ini. Lalu folios bentuknya seperti daun pada bebatuan seperti ini. Lalu dia vertikos atau jenggot seperti ini. Nah, lumut kerap ini jika anak-anak temukan di jalan atau di tempat yang di pedesaan, maka lumut kerap itu sering disebut sebagai indikator kebersihan. Berarti kalau anak-anak menemukan itu di tempat lain, berarti tempat itu masih bersih, masih asli, belum ada polusi yang mengganggu sehingga lumut kerap dapat hidup. Nah, di sini lalu yang tadi Ibu sebutkan bahwa di fungi dia memiliki simbiosis mutual dengan organisme lain. Yang pertama itu mycorrhiza. Mycorrhiza itu fungi yang bekerja sama dengan akar tumbuhan.
Nah, jamur itu mendapatkan asam amino dan glukosa dari tumbuhan yang menyediakan air dan mineral bagi tumbuhan, menyediakan hormon pertumbuhan bagi tumbuhan, dan melindungi akar tumbuhan dari inseksi. Nah, ini nih, ya, contoh dari microrhiza. Sedikit menggelikan memang. Ini dan microrhiza itu ada dua jenis. Yang pertama ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Seperti yang anak-anak bisa baca di depan. Nah, dan ini bentuk-bentuk fungi. Fungi yang dibedakan berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang pertama yaitu kamir atau yeast. Fungi uniseluler dikenal sebagai ragi atau Saccharomyces. Ini adalah kalau anak-anak makan donat. Sebelum membuat donat itu kita pakai ragi. Nah, raginya jika kita lihat dari mikroskop yang ukurannya 5 mm, sebegini bentuknya. Jadi yang bentuk-bentuk kecil-kecil yang untuk pengembang si donat, inilah dia. Ini sering digunakan untuk donat, untuk roti, begitu. Dan yang ini gambar yang ada di tayangan pertama, yaitu kapang atau mold, yaitu fungi yang multiseluler berbentuk benang atau filamen. Contohnya Rhizopus oryzae pembuat tempe dan Aspergillus lenti pembuat kecap. Nah, ini adalah bentuk fungi jika kita lihat dari dalam mikroskop. Nanti kita akan ada praktikum ini dan anak-anak akan membawa alat dan bahannya. Baik, Bu. Nah, ini lagi namanya jamur cendawan atau sering bahasa Inggrisnya itu mushroom. Nah, fungi ini multiseluler berbentuk tubuh buah yaitu fruiting body. Di sini dia ada pileus, ada sekat, ada lamela, ada annulus, ada tangkai. Jadi dia biasa disebut dengan jamur Mario, jamur Super Mario. Seperti pada gambar selanjutnya ini bentuk payung. Contohnya Lentinus ododes, jamur Hyoko shiitake yang ada di Jepang. Jamur ini beracun tapi jadi jamur-jamur yang kasat mata yang bisa dia jangan dulu langsung dimakan karena bisa jadi jamur itu adalah jamur beracun. Nah, yang bisa dimakan ini nih, tumbuh buah berbentuk kuping. Contohnya Auricularia polytricha atau jamur kuping. Jamur yang sering kita makan tuh model tekwan gitu. Sering kita temukan di dunia, di kehidupan kita sehari-hari. Dan jamur ini satu di dunia tumbuhan. Yang cantik itu biasanya beracun. Ya. Jadi seperti ini. Ini cantik tapi dia tidak bisa dimakan. Lalu yang ini ya bentuknya masih tidak menarik seperti jamur ini. Nah, tidak semenarik ini, tapi ini bisa dimakan dan sering sekali kita makan. Lalu selanjutnya ini tubuh buah berbentuk setengah lingkaran, contohnya Ganoderma acanthatum. Ini biasanya tumbuh, ini juga beracun. Tumbuh biasanya ada di ketika hujan. Kalau di sini ketika lebat dia akan hidup. Nah, lalu ini bulat, contohnya Fulvaria fulvaceae, jamur merang. Jamur merang ini sering digunakan untuk pizza ya. Berarti kalian sering ya makan pizza. Kalau yang terakhir Oke. Nah, ini sering digunakan untuk pizza dan memang harganya mahal. Lalu kita akan ke klasifikasi dari produksi fungi. Di sini ada beberapa macam-macam hifa, yaitu hifa bersepta dan hifa senotik. Hifa bersepta itu ada sekat antar bagian selnya, sedangkan senositik tidak terpisah oleh sekat. Nah, contohnya kayak gini. Itu hifa bersekat, bersepta. Ini hifa tidak bersekat. Dan ini adalah klasifikasinya. Fungi yang di atas perbedaan spora aksesual. Ini adalah contoh fungi dengan spora meospor. Spora meospor itu adalah tadi sebelumnya spora aseksual, di mana kalau lebih
di zigomikota itu spora aseksualnya spora niospor, ascomycota itu conodiaspor, basidiomycota conodiaspor, dan deuteromycota yang ini bisa disebut sebagai fungi yang tidak lagi ada disebutkan karena dia tidak sempurna sebagai jamur seperti itu. Nah, dan ini adalah bagian-bagian dari fungi. Di fungi itu ada pertama ada rhizoid atau akar berbentuk hifa yang menyerupai akar digunakan untuk menembus substrat dan menyerap makanan. Jadi apapun yang ada yang menembus suatu tempat kayu ataupun batu itu adalah rhizoid. Lalu stolonnya B. Stolon bentuk hifa yang berada di permukaan substrat. Lalu yang C, sporangiafor. Sporangiafor itu bentuk hifa berupa tangkai terdapat sporangium di ujungnya. C. Jadi sporangiafor itu batangnya. Lalu yang D, sporangium atau columella adalah kotak tempat spora aseksual dimatangkan. Yang D seperti itu. Nah, ketika spora aseksual itu sudah dimatangkan, maka sporangiaspor akan keluar seperti ini. Dia akan terbang dan jatuh lalu hidup di tempat yang tepat dan cocok. Lalu ada conodiaspor. Kalau pada ascomycota tumbuhnya berupa glukan atau selulosa, lalu pada basidiomycota tumbuhnya seperti berbentuk tubuh buah. Nah, ini adalah bentuk tubuh dari rhizoid. Tadi seperti tadi, yang A adalah rhizoid, yang B stolon, yang C conodiaspor, yang D conidia, yang E adalah conodiaspora. Ini adalah contoh fungi dengan conodiaspornya. Kalau di ascomycota ada Saccharomyces, Aspergillus dan Penicillium. Dan di basidiomycota ada Auricularia prolifica, Pleurotes, Lentinus ododes, dan Fulvaria vivace. Nah, di sini juga fungi yang tadi ibu sebut sebelumnya. Ini ada yang tadi ibu sebut jamur deuteromycota, di mana jamur itu merupakan jamur yang tidak sempurna. Contohnya yang tadi jamur microsporum atau jamur trichopitan atau epidermopitan yang biasa disebut dengan kura. Lalu Tinea versicolor atau pani, epidermopitan flocosum penyakit kaki atlet, dan Monila cytopila monolet oncom. Nah, mereka ini tidak memiliki bentuk jamur yang tidak sempurna atau sering disebut fungi, fungi imperfecti. Namun setelah diketahui bahwa jamur ini berproduksi dengan ascospora, ia dipindahkan ke divisi ascomycota yang menjadi namanya Microspora classa. Nah, di sini akan dijelaskan tentang reproduksi ini. Yang pertama yaitu reproduksi seksual dan aseksual zigomikota. Yang pertama seperti ini. Dua hifa zigotor yang homotelik atau heterotalik yang telah memiliki gametologium akan saling bertemu. Lalu kedua hifa saling bersenggama atau mereka akan berfungsi. Yang ketiga mereka akan berfungsi melakukan peluburan sitoplasma atau plasmogami dan pertukaran materi genetik. Lalu dia akan jadi N+N, lalu pertemuan yang keempat menghasilkan zigospora yang berisi zigospora. Lalu yang kelima, zigospora yang siap untuk disebar mengalami pertukaran. Ini biasanya jika ini ketemu, ketika ini menemukan tempat yang cocok, maka akan terjadinya germinasi dan peluburan materi genetik di dalamnya. Nah, lalu di zigospora berkembang menjadi hifa dan terjadi reproduksi aseksual oleh spora dan spora. Lalu dia yang itu dihasilkan dari hifa baru dengan jenis berbeda, kemudian siap bertemu kembali seperti ini. Ini yang mana ibu? Itulah penjelasan singkat tentang zigomikota.
Lalu Askomikota. Askomikota sebenarnya sama seperti tadi, cuman yang membedakannya itu dia di sini. Dia terjadi beberapa meiosis, pertama menjadi 4 spora, lalu menjadi 8 spora. Lalu di sini askus yang berisi askospora matang, pecah dan menyebarkan askosporanya. Jadi dia matang, pecah dan menyebarkan askospora. Ini Basidiomycota. Yang Basidiomycota juga sama seperti yang tadi. Caranya. Lalu kita akan ke fungsi fungi. Yang pertama yaitu pembuatan makanan. Ini pembuatan makanan, bukan yang dimakan. Jadi pembuatan makanan itu si fungi, si jamur ditambahkan ke dalam makanan. Misalnya Rhizopus arizae pembuatan tempe. Pembuatan tempe ini ketika kita setelah kedua direbus, maka Rhizopus arizae atau ragi itu ditambahkan lalu akan menjadi tempe. Dan pembuatan tape, bukor diatonicus. Pembuatan tape juga seperti itu. Setelah ubi direbus, maka ragi akan diletakkan dan ditutup. Maka lalu baru menjadi tape. Dan seperti itu juga bagaimana pembuatan roti, pembuatan pie, pembuatan tuak dan nira, penghasil asam sitrat, pembuatan kecap, pembuatan oncom, pembuatan antibiotik, penisilin, dan peningkatan kualitas keju itu adalah ini jamur-jamur yang ditambahkan agar mereka menjadi lebih berkualitas. Lalu yang langsung dimakan itu jamur pangan. Tadi Morsella esculenta atau jamur morel. Volvaria fulvaceae, jamur merang yang kalian sebut tadi sering makan pizza. Lalu jamur kuping yang sering kita makan tekwan atau di model. Jamur shiitake bisa dimakan. Lalu jamur enakitake, jamur menari ini kalau enakitake pasti dari Jepang. Lalu peran fungi yang merugikan. Itu yang pertama penyakit pada manusia. Penyakit pada manusia yang pertama Candida albicans, penyebab sariawan atau keputihan. Jadi ketika kita terkena jamur ini, maka kita akan mengalami sariawan. Lalu yang kedua Aspergillus fumigatus, penyakit saluran pernapasan, Aspergillus nidulan atau automycosis pada telinga, Aspergillus flavus penyebab kanker hati dan kaca tanah, Malassezia furfur penyebab ketombe, Microsporum penyebab urat, Tinea versicolor penyebab panu, Tinea unium jamur pada kuku, dan Tinea carini penyebab pneumonia. Penyakit pada tumbuhannya ini. Dan yang ada jamur pada jamur roti. Ketika ini memasuki tubuh kita, maka dia akan bereaksi dan memiliki reaksi yang tidak baik bagi tubuh. Nah, lalu kita akan bermain bersama papan pintar. Sini untuk bisa ke depan. Menjalankan marker ini, ketika lagunya berhenti, maka kalian akan memilih kartu yang ada di depan. Ketika lagunya berhenti, maka kamu akan jawab.
daun itu folios. Kemudian yang ketiga itu serabut jenggot yaitu fruticus. Nah, kalau kita benar Fruticus. ya benar, yang A Crustos, yang B Folios, yang C Fruticus. Kita main lagi. Ada yang nomor berapa? 1. 2 dan 4 jangan lagi ya, kita tahu. 1 Bu. Nah, satu apa? Enggak tulisan, sebutkan aja lah. Yang A, yang A itu rizoid Bu. Terus yang B itu spolon. Oke, lanjut. Yang C sporangiophob. Terus yang D itu sporangium dan yang terakhir itu sporangiosfora. Dicek. Ya, benar. Oke, terima kasih. Belajar yang rajin lagi. Lalu, sekali lagi. Oke, Cindy mau pilih nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 Bu. Dan 3 ciri. Kan dijawab? Jadi jawaban dari ciri dan habitat jamur itu Bu, yang pertama dia itu heterotrof Bu, terus dia tidak berklorofil dan juga dia itu eukariotik. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, jawaban sini ada eukariotik, heterotrof, dan tidak berklorofil ya. Terima kasih Cindy. Nah, baiklah. Nah, siapa yang memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa? Ayo. Silakan. Ada yang bisa? Raise your hand. Oke, silakan Mary. Kesimpulannya, fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang memiliki ciri umumnya itu eukariotik, uniseluler dan multiseluler, heterotrof, tidak berklorofil, bikin sel tersusun atas kipin, penghasil spora, tubuh bertalus, hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Fungi merupakan sistem pencernaan secara kimiawi saja atau digestif. Oke, terima kasih Mary. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di kedepannya, dapat digunakan dengan baik oleh kalian. Amin. Jadi jangan lupa bawa LKPD untuk praktikum minggu depan. Kita akan praktikum tentang fungi. Kita akan melihat apakah benar bentuk jamur yang kita lihat tadi seperti itu di mikroskop. Baiklah, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.